Bang Zuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Saatnya Allah, saya ada nyimak. guruku. Habis akhir sugi nanti saya lagi. Siap. Silakan Siap, lanjutkan. silakan. Apalagi yang mau dibantah? Bang Abner. Apa yang mau kau buktikan kepada saya bahwa Yesus Tuhan? Yesus itu Tuhan Yesus kami itu nggak perlu menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan. Dia nggak perlu untuk apa dinyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya emang dia Tuhan kok. Dasarnya? Alasannya? Banyak, Satu. banyak yang menyatakan dia sebagai Tuhan. Satu Yohanes alasannya. 8 ayat 58 dia berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Oh, Yes. itu ya? Alasannya itu ya? Alasannya Sebelum banyak. Abraham ada, aku telah ada. Sehingga banyak Anda yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Dan banyak Oke, mengacu satu pada dulu Bang, perkataan satu dulu Allah. Bang. Satu dulu Iya, Bang, biar saya uraikan Bang. Satu dulu. Ya bentar. Dan banyak mengacu pada perkataan Allah kepada Nabi Musa pada semak yang berapi. Aku adalah aku, yang disebut I am. Aku adalah aku. Artinya dari kata Yahweh, istilah Alfa dan Omega. Itu Tuhan Yesus sendiri bilang, aku adalah aku. Siapa engkau? Aku adalah aku. Dia nggak harus bilang sembahlah aku, dia nggak harus bilang karena dia tahu dirinya sendiri siapa. Oke, Udah. satu-satu ayat, satu-satu ya. Dalam kitab Yesaya juga dia Oke. menyebutkan. Satu-satu dulu Bang. satu-satu. Satu-satu biar saya selesaikan Bang. Ya. Ya, selesaikan. Oke. Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Saya setuju. Lalu apakah saya mengatakan Yesus itu Tuhan? Enggak. Karena kalau kita lihat Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, Wahyu 3 ayat 14 jelas Yesus ciptaan Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Wajar Yesus kalau ngomong aku ada sebelum Abraham ada. Karena sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, ini dalam perspektif Bible, bukan dalam perspektif Islam. Kalau di Islam, Nabi Muhammad itu sudah diciptakan 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dalam perspektif Islam, walaupun itu masih terjadi khilafiyah ya. Nah, enggak usah dibahas ke sana. Jadi di dalam Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus sudah diciptakan sebelum semuanya itu ada. Makanya kalau Anda baca di dalam Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus Kristus itu adalah prototokos. Anda lihat dalam bahasa Yunaninya, jelas di situ dia adalah prototokos, prototype. Betul. Apa artinya prototype? Contoh, saya mau membuat rumah, itu sudah ada gambarannya. Ini loh gambarannya itu seperti ini. Gambaran itu dibikin dulu sebagai prototipe dia. Makanya saya setuju sekali ketika Anda mengatakan Yesus ada sebelum Abraham ada. Iya, karena dia prototipe. Dia contoh, dia gambaran. Nanti Tuhan itu akan membuat manusia seperti ini gambarnya. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, di dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, itu prototipe. Bukan berarti Tuhan itu segambar dengan manusia, rupanya seperti manusia, tidak. Manusia diciptakan sesuai dengan rancangan gambar atau rancangan yang sudah dibikin oleh Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia itu sesuai dengan gambaran kita. Gitu maksudnya. Tetapi kalau diartikan bahwa Tuhan itu segambar dengan manusia, wah gawat. Nanti Tuhan itu bisa dilihat kayak laki-laki, kayak perempuan.
Karena di ayat 27-nya, Kejadian 1 ayat 27, di situ dikatakan, maka diciptakannya lah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Kalau rupa ini dipahami secara harafiah, ya, ini gawat, Tuhan nanti bincang. Gawat. Apa maksudnya Kejadian 1 ayat 26? Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran, prototipe. Begitu Bang. Oke? Jadi Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Ya. Dalam perspektif Bible, Yesus memang sudah diciptakan sebelum semuanya ada. Apalagi? Oh, aku adalah aku. Oke. Di dalam kitab Keluaran 3 ayat 14 itu kan Musa bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku katakan kepada orang Israel tentang engkau, siapa namamu? Apa kata Tuhan? Kata Tuhan, katakan kepada mereka, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Musa juga pakai aku di situ. Aku mengutus aku kepadamu. Kenapa Musa juga pakai kata aku? Sama halnya dengan Tuhan juga pakai kata aku. Karena Musa juga dijadikan Tuhan oleh Tuhan. Di mana? Keluaran 7 ayat 1. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Tuhan. Aku nggak mau pakai kata Allah ya. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Tuhan bagi Fir'aun, dan Harun adalah nabimu. Jadi Musa di Keluaran 3 ayat 14 juga pakai kata aku. Lihat, aku mengutus aku kepadamu. Musa juga aku Bang di situ. Apa Musa Tuhan? Hah? Silakan. Enggak lah, mana Tuhan dia? Nah, dia dijadikan Tuhan. Mana Yesus, Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Musa ada. Coba Anda buka Keluaran 7 ayat 1. Kalau Anda nggak percaya, Bang D. Julia bukakan Keluaran 7 ayat 1. Alfi bantu bukain. Ya, Keluaran 3 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Hasyim kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Tuhan bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Hebat Musa. Musa dijadikan Tuhan langsung oleh Sang Pencipta. Kapan Yesus dijadikan Tuhan? Oleh Sang Pencipta. Hebat Musa kan? Gimana? Inilah bos, perbedaan orang Kristen. Dia percaya hanya berdasarkan dogma. Kita orang Islam itu belajar. Apa sih maksudnya ini? Kita teliti, kita gali. Ada orang Kristen yang kayak saya, mampu buka-buka Bible tanpa buka Bible. Lihat tadi mata saya beralih cari-cari Bible. Enggak kan? Kenapa? Karena kita belajar. Saya jadi segen ada guru saya di sini. Saya tutup cam ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, silakan Bang Zuma. Ada yang mau ditambahkan? Apalagi yang mau ditambahkan? Sempurna itu. Masya Allah. Iya. Keluaran 7 nomor 1. Dijadikan sebagai banyak Tuhan. Elohim. Makanya Yesus ketika orang-orang Yahudi cari masalah dengan Yesus, dilempari batu, dia kan pingin dilempari batu. Yesus klarifikasi, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, dia adalah Tuhan. Kata Yesus loh itu. Jadi kesimpulan sederhananya, kalau saya ya, kalaupun Yesus misalnya naik ke atas bukit yang paling tinggi, lalu dia teriak sekencang-kencangnya sampai orang Indonesia pun dengar suaranya dari sana. Dia katakan, aku ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, tiada Tuhan selain aku. Orang yang berakal tidak akan pernah mau menyembah Yesus, meskipun Yesus mengatakan itu.
Kenapa? Karena Tuhan itu bukan manusia. Yesus manusia. Dan kapasitas Yesus menyatakan itu karena dia sebagai penyampai firman. Dia Salah utusan Anda, Wak. Tuhan. Salah Maka Anda. di dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Karena ada jelas itu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 dia juga mengatakan hal yang sama, nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi apapun yang Yesus sampaikan, itu bukan ucapan dari dirinya, tapi dia hanya sebagai penyampai firman. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia sampaikan, itu yang dia sampaikan. Makanya di dalam Wahyu 1 nomor 1, dikatakan apa? Inilah wahyu yang dikaruniakan Tuhan kepada Yesus untuk Yesus sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan. Gitu cara belajarnya. Nah, datang kalian karena kenyang sama dogma dan doktrin, orang yang berkata akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku, bahkan dia hanya mengatakan akulah guru dan Tuhan pun jadi Tuhan bagi Anda. Kenapa? Karena Anda itu hanya menggunakan doktrin dogma, tidak menggunakan akal di dalam belajar tentang Bible. Gitu, Bang. Silakan Abner. Selamat pagi Bang Sugi, Bang Sugi. Selamat sore. Selamat sore, sudah malam ini. Ya. Ya di sini sore, aku di Golgota. Oke. Bang Sugi, Nah, saya mendengar narasi Anda tadi bahwa Tuhan itu, Tuhan Kristen ya, marilah kita membuat manusia seperti gambar dan serupan kita. Prototype. Saya mendengar begitu, apakah Tuhan membutuhkan prototype seperti manusia? Jawab. Kalau Loh, Tuhan itu saya kan- enggak, tapi kalau Tuhan Anda iya. Itu kan tertulis juga di Kolose 1:15. Itu Kolose kan 1 paham, ayat 15 itu- Bang, Anda baca baik-baik Bang dalam bahasa Itu Yunaninya kan Bang. paham. Kita Ya, bukain aja. oke. Kita Bukan, bukain dulu. coba dibuka Bang Alwi. Bang Alwi, Saya Bisa, dibuka. besar- besarkan ayatnya, layar Alfi, besarkan. saya tahu. Bentar Bang, ayatnya. kasih kesempatan membuktikan Bang. Bener enggak yang saya katakan Biar nggak bahwa dibilang Tuhan fitnah. Kristen untuk menciptakan manusia butuh prototipe. Baca Bentar ya. Kolose 1 ayat 15. Coba. Yang sulung itu Anda nggak bukan ngerti. Coba bahasa Yunaninya itu, bahasa Iya. Yunaninya. Ini nih Alfi udah ready nih. Kolose 1:15. Hos estin eikon to theo to auroto prototokos pasis ketiseos. Nah itu Prototokos prototokos itu, prototipe. prototokos pasis ketiseos. Prototokos ini kalau kita lihat kan firstborn. Pasis ini dari segala atau al. Ketiseos ini yang diciptakan. Creation. firstborn. Jadi- Itu bukan berarti prototype ya, prototype. Yang prototipe beda. yang itu, yang prototokos itu. Aduh. Firstborn itu sulung. Kalau Coba yang Anda, prototokos itu diklik, itu dari kata apa, Bang Alwi? Tunggu dulu. Ya, prototype itu kan lafalnya, tetapi artinya tuh firstborn yang sulung ya. Anda kalau putra sulung, bukannya Iya. berarti ibu Anda Yang pertama- atau bapak Anda membuat prototype. Sulung berarti sulung yang pertama Gini, keluar. oke kita Jangan bilang kita prototype. Oke, kita kritisi, Oke, kita sekarang kritisi. saya bertanya lagi. Oke, Bang, Oke. Bang Kripto, gantian kasih orang kita menjelaskan Bang. kritisi. Selesai. Ini oke. Saya nggak mau Gini, mendengar Pak. penjelasan Kita kritisi Anda. dulu. Terus, marilah kita. Kalau itu nggak apa mau dengar maksudnya penjelasan, marilah kita turunkan Bang Fandi. Ini nggak diskusi ini. Marilah kita itu Turunin. Kalau nggak mau mendengarkan, Turun aja turunin. kau. Untuk apa kita dengerin ocehan dia? Nggak ada ilmunya. Masa saya nggak mau dengarkan penjelasan Anda? Apa-apa debat kayak gitu? Coba Bang Alfi silakan. Oke, bismillah ya. Jadi Kolose 1:15 ini kalau kita lihat os estin icon to theo to oreto prototokos pasis kteseos, tapi di terjemahannya itu ada kata yang lebih utama. Ini nggak ada di original teksnya. Bahwa dia itu adalah gambar dari sang theos ya, yang tidak kelihatan, yang sulung yang diambil dari prototokos tadi.
pasis dari segala keteseos yang diciptakan atau creation. Dari sini pun terjemahannya itu udah ditambahkan, kata lebih utama nggak ada. Itu tuh. Kalau dia katakan prototokos tadi itu adalah yang sulung, itu nggak apa-apa juga, tapi sama aja dalam konteks pasis keteseos. Nah, betul. Dari segala yang diciptakan. Sama aja jatuhnya. Keutamaan Yeshua itu, dia itu adalah yang sulung dari segala yang diciptakan gitu. Sama aja koridornya, dia itu ciptaan Tuhan. Nah, itu aja. Silakan Pak De. Nah itu dia. Apa debat kok nggak mau dengerin kata orang, aneh-aneh aja. Dengerin penjelasan lawan. Silahkan bantah. Pakai ilmu. Apa maksudnya prototipe itu? Saya nggak mau dengerin penjelasan Anda, ya turun. Saya nggak butuh orang begitu. Diskusi itu pakai ilmu. Silakan lagi Juma. Ya, saya rasa Kristen ini kan bukan pemilik kitab dari Yahudi ya. Mereka hanya nebeng tenar aja menanggalkan paganisme, agama nenek moyang Roma. Sehingga segala data kemudian ditabrak demi untuk melegalkan ajaran paganisme. Padahal dari Bible atau terjemahan dari kitabnya orang Yahudi itu sendiri mengatakan bahwasanya Elohim dalam hal ini di dalam Yeremia 10:6, 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi kesalahan fatal orang Kristen ini karena beriman tanpa akal. Andai saja mereka mau berakal sedikit saja, pasti mereka meninggalkan agama Kristen itu. Karena agamanya tidak sesuai dengan akal sehat. Ajaran agamanya itu bertentangan dengan dalil dan bertentangan dengan logika. Dan yang pasti bertentangan dengan kemanusiaan mereka sendiri. Mereka manusia, tapi dalam mengambil pola beragama, dia tak layak disebut manusia. Pencipta alam semesta menyatakan dirinya, dia maha tinggi dalam keadilannya. Dia tidak serupa dengan apapun. Itu jelas itu. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga aku sama? Itu tantangan langsung dari Elohim. Tapi Kristen dengan berkongkok-kongkok mengatakan dengan manusia. Engkau dan manusia adalah sama. Itu kan kebodohan. Masakan pencipta alam semesta serupa dengan manusia? Kayak mana ceritanya? Berarti kalau dia ingin tahu apa yang terjadi di dalam sana, dia harus bergerak ke sana. Dia harus nengok ke belakang. Karena dia serupa, matanya di depan dua. Kan gitu. Berarti dia punya kelamin. Dia punya lambung berarti. Kalau dia punya lambung, dia punya usus, berarti harus diisi. Karena kalau dia tidak diisi, loyo, lemas, bisa mati dia nanti. Makanya ketika dia jadi Yesus, mati kan? Mati. Apakah Tuhan mensifati sifat seperti itu? Gak mungkin. Hanya orang bahlul yang mau mengimani Tuhan sama seperti manusia. Gimana ceritanya? Punya gigi berarti. Gak sikat gigi Tuhan kalian? Bayangkanlah itu. Gak ada Tuhan serupa dengan manusia. Gak ada. Tuhan itu menciptakan alam semesta sebagai wujud kehadiran eksistensi dirinya. Jadi untuk mengetahui Tuhan itu ada atau tidak, tengok aja alam semesta ini. Ada. Karena adanya yang menciptakan. Yang menciptakan itulah yang disebut Tuhan. Bahkan dari diri Anda sendiri, kalau Anda menggunakan akal, Anda bisa menemukan Tuhan Anda pada diri Anda. Karena dengan adanya dia nitip akal, dia nitip roh dari tubuh Anda, di dalam tubuh Anda, itu Tuhan sedang menyatakan, hei, bedu, saya ini ada loh, penciptamu ini ada loh. Dengan cara apa? Nih, kutitipkan cahayaku padamu, yaitu roh. Tak ada yang bisa menciptakan roh, tak ada bisa yang dari makanan apa yang bisa kau makan sehingga dia menjadi roh, nggak ada. Kalau betismu kau makan nasi, kau makan ikan, kau makan sayur, betismu berkembang. Tapi roh
Dari mana sampai ada dalam tubuhmu? Enggak dari mana-mana. Bukan dari minuman, bukan dari makanan, bukan dari apa yang kau makan. Tidak. Roh itu semata-mata adalah cahaya yang kuciptakan kemudian dan kuletakkan pada dirimu. Andai saja kamu berpikir, dari mana rohmu itu? Ada tapi kau tak lihat. Kau merasa roh itu punyamu? Tidak, itu punyaku. Kau mampu berbicara, kau pikir itu mesin yang kau simpan di mulutmu sendiri? Bukan. Atau kau pikir itu nenekmu yang simpan lidah sampai kau bisa ngomong? Bukan juga. Itu bukti aku menyimpan tanda simbol pada dirimu agar kau tahu bahwa aku ada. Supaya kau sadar bahwa aku ada. Supaya kau ngerti bahwa aku ada. Pakailah akalmu itu untuk mengetahui bahwa keberadaanku itu pasti ada. Karena kau punya roh. Roh itu adalah cahaya keilahian yang kutitipkan pada dirimu. Al-Quran mengatakan itu. Jadi ngapain coba Tuhan datang dalam rupa kucluk? Tuhan kita sudah lahir. Apa-apaan kayak gitu, ajaran kayak gitu. Itu terbantah akal, terbantah logika, terbantah dengan dalil. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak serupa dengan manusia. Jadi tinggalkan ajaran pagan itu. Tuhan jadi manusia, apa pula? Berarti Tuhan punya kelamin. Serupa dengan manusia, punya kelamin, punya biti sakar, punya anus. Gitu yang dikatakan Tuhan. Lalu tujuan Tuhan menciptakan akal kita ini buat apa? Kalau ternyata Tuhan itu sama seperti kita. Buat apa Tuhan berikan kemudian makhluk terunik berupa manusia? Kalau ternyata dia itu harus diketahui dengan cara dia datang sebagai manusia sama seperti kita. Nah, kalau dia datang serupa dengan manusia, bahaya itu. Berarti dia punya kelamin. Nah, pikir dong. Pikirlah teman-teman. Gunakan akal sehat. Ya, karena Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Elohim dengan akal budi, jangan dengan dogma dan doktrin. Saya kira begitu dari saya. Silakan. Ya, aku pertegas tadi ya dari Bang Juma sedikit. Hanya orang-orang bahlul yang mengatakan Tuhan itu manusia. Lanjut. Ya Bang De Julia dan Bang Afner, ada yang mau ditanggapi? Mana Bang suaranya Bang? Aku hadir. Ada yang mau ditanggapi silakan. Ada yang mau ditanggapi? Ditanggapi lah. Mana Bang suaranya Bang? Wis, apa kayak gitu loh. Bukti apa lagi yang mau ditunjukkan Yesus Tuhan? Sini, silakan. Suaranya mendem Bang. Suaranya mendem. Allah itu maha kuasa atau tidak? Saya bertanya. Maha kuasa Bang? Maha kuasa toh? Kalau dia mau jadi itu, mau jadi ini, bisa nggak? Itu bukan maha kuasa, itu maha konyol. Lah, kok maha konyol? Enggak, saya bertanya. Kalau dia mau jadi ini, mau jadi itu, bisa nggak? Itu maha konyol. Tuhan itu maha pencipta. Maha pencipta ya. Maha pencipta Tuhan itu. Ya, jangan betul. kau salah artikan Tuhan bisa jadi kodok, jadi upil, jadi jambu mente. Tuhan kau katakan berkuasa dengan bisa menjadi siluman, jadi setan, jadi pompo, parakang. Abner Kristen ya. Yes, Kristen. Abner Kristen ya, turun aja turun. Kamu yang turun Robin. Kau yang turun. Sebelum kau Kau yang turun Robin, kau yang turun. Silakan Anda turun. Masih mau kelihatan besok. Jadi begini sedikit ya Aki ya. Sebenarnya bukan masalah sedikit Bang Abner, biar saya jawab. Sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak bisa. Saya bertanya bisa atau tidak? Iya, bentar, dengar. Yang sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi pantas atau tidak pantas. Contoh nih, saya kasih contoh. Anda bisa enggak makan kotoran? Bisa. Tapi pantas enggak Anda makan kotoran? Tidak pantas.
Nah kalau Anda ngomong tidak bisa makan kotoran, berarti Anda nggak bisa apa-apa kalau ukurannya seperti Anda. Bukan masalah bisa dan tidak bisa. Ya, yang benar adalah pantas dan tidak pantas. Saya analogikan ke Anda bisa nggak makan tai? Bisa, kata siapa nggak bisa. Tapi apakah Anda pantas makan tai? Tidak pantas. Nah Tuhan, kenapa tidak pantas menjadi manusia? Karena menurut Tuhan di dalam Ayub 25 ayat 5 ayat 6. Bukankah setiap yang dilahirkan manusia itu kotor? Yang dilahirkan wanita itu kotor, bintang dibuatnya tidak bercahaya, bulan tidak terang lagi. Karena anak manusia itu adalah barenga, yaitu belatung. Baca baik-baik. Kalau nggak percaya buka Ayub 25 ayat 5 ayat 6. Jadi bagi Tuhan manusia itu hanyalah belatung. Manusia itu hanyalah barenga. Bagaimana mungkin Tuhan akan menjadi sesuatu yang dianggap jijik? Itu tidak mungkin. Ya, di situ disebutkan wanita. Berarti keturunan wanita di situ. Kotor, tidak bersih. Bahkan bintang dibuatnya tidak bercahaya, bulan dibuatnya tidak terang lagi. Karena anak manusia itu adalah belatung. Yesus anak manusia bukan? Anak manusia. Ya, jadi bukan masalah pantas dan tidak pantas. Ketika Tuhan menjadi manusia, dia sedang melanggar dari sifatnya itu sendiri. Tuhan itu konsisten. Kalau Tuhan berkata, Tuhan itu tidak seperti manusia, bahkan tidak mau dibandingkan dengan siapapun, maka Tuhan tidak akan melanggar itu. Di dalam Yesaya 43 ayat 10-11, engkaulah saksi-saksiku yang aku pilih sejak semula. Engkau tahu tidak ada Tuhan terbentuk sebelum aku, dan sesudah aku pun tidak ada. Jadi Tuhan itu tetap seperti itu, kekal dia, tidak mengalami perubahan bentuk. Tuhan tidak seperti ciptaannya, gitu loh. Bagaimana mungkin Tuhan di perjanjian lama di dalam kitab Yesaya 43 10-11 dia menyatakan tidak akan berubah bentuk, lah kok tiba-tiba berbentuk manusia? Aneh. Gitu Bang ya. Jadi bukan masalah bisa dan tidak bisa, tapi masalah pantas dan tidak pantas. Tuhan tidak pantas jadi manusia. Kenapa? Karena manusia bagi Tuhan hanyalah belatung saja. Terima kasih. Sebelum ditanggapi, Assalamualaikum ini Rifa. Waalaikumsalam. Aku mau memberikan informasi yang cukup penting sih, tapi nanti aja karena informasi ini nanti setelah semua diskusi dulu selesai. Lanjut. Oke, baik. Ya, gimana Bang Afner? Ada yang mau ditanggapi lagi? Tadi singkat aja nanya, Allah itu maha kuasa atau tidak? Aduh, Maha udah kuasa. dijawab. Betul nggak? Tuhan itu maha kuasa. Oke. Anda itu berkata seperti itu karena Anda itu tidak tahu pola konsep Trinitas. Anda seenaknya ngomong karena memang benar Tuhan kami itu tidak dimasuk di akal, memang nggak jauh dan bakal tidak masuk akal. Afner, gini aja. Kau bisa nggak jadi tai Afner? Bentar Bisa? Bang Blender, bentar Bang Bisa nggak kau Blender. jadi tai Afner? Ditanya dulu. Bentar Bang Blender, bentar biar saya luruskan dulu. Jadi gini, Trinitas itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus atau para nabi lainnya. Dengar baik-baik, Anda catat ayat-ayat yang saya sampaikan. Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Paulus itu bertanya kepada para murid, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawab para murid, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar, tidak pernah tahu kalau ada Roh Kudus. Kalau memang Trinitas ini, kalau memang Roh Kudus ini salah satu dari unsur Trinitas, kenapa orang-orang yang sudah percaya Yesus tidak kenal Roh Kudus? Aneh. Kamu bilang nggak tidak kenal dari mananya. Bukan saya yang bilang, para murid yang tidak kenal Roh Dia pergi Kudus. untuk mengutus Roh. Bang, Anda baca Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Bang. Buka
buka bang, buka bang. Bukan saya yang ngomong bang, tetapi kitab Anda sendiri yang ngomong. Ketika para murid ditanya oleh Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawab para murid, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa guru-gurunya, baik itu Yesus maupun Yohanes, tidak pernah mengajarkan Roh Kudus. Itu Tuhan. Karena Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi aneh, para murid nggak kenal Roh Kudus. Misalnya ada seorang mu'alaf, saya tanya, hei mu'alaf, sudahkah kamu mengenal Allah setelah kamu menjadi Islam? Mereka menjawab belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Allah. Lucu nggak kira-kira? Lucu. Orang dia itu menjadi Islam karena ingin menyembah Allah, tapi begitu ditanya dia nggak kenal Allah. Sama seperti orang Kristen, dia jadi Kristen karena ingin bertuhan Trinitas, tapi ditanya tentang Roh Kudus nggak kenal Roh Kudus. Ini membuktikan Trinitas tidak pernah diajarkan oleh para nabi ataupun Yesus itu sendiri. Justru Yesus itu mengajarkan bahwa Tuhan itu tunggal, bukan Trinitas, tunggal dia. Di mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau tunggal, engkau satu-satunya. Satu-satunya itu bukan jamak bos, itu tunggal. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Nggak ada Trinitas, Yesus mengajarkan itu. Bahkan ketika terjadi soal jawab antara Yesus dan orang-orang Saduki, ya, apa kata Yesus? Kenalkan Tuhan itu seperti apa kepada aku. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa. Apa kata orang-orang Saduki itu? Engkau menjawab dengan benar, memang Tuhan itu Esa. Loh, jadi kalau memang Tuhan itu Trinitas, sejak kapan diajarkan? Musa nggak pernah mengajarkan Trinitas. Loh, mana Bang Juma? Waduh. Tuh, ya, jadi Trinitas tidak pernah diajarkan. Trinitas itu diajarkan nanti pada waktu Konsili Kalgedon tahun 381 Masehi. Udah Pak De, silakan ditanggapi Pak Afner. Halo Bang Afner. Halo. Ya. Nah, silakan tuh ditanggapi tuh. Gini ya Bang, gini. Kalau kami berbicara dengan apapun, kalian bakal tidak akan menerimanya. Sebesar apapun kami ngomong tuh kalian tidak akan dapat menerima. Karena apa? Kami tuh memahami bukan dengan akal. Karena Tuhan kami tuh jauh melewati akal, melampaui akal. Anda ngomong seperti itu karena Anda tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Oh, ini mah boleh Anda berkata seperti itu. Tuhan Yesus Kristus sejak dari dulu kala pun dia sudah ada gambaran bahwa Mesias akan datang. Mesias Bang, Mesias bukan Raja Tuhan damai. Bang. Mesias itu kamu tahu nggak artinya? Mesias itu artinya, ya ini saya kasih tahu nih. Mesias itu dari kata masaha, yang artinya diurapi. Ya, bahkan kalau tukang pijit di Israel sana itu juga disebut masaha itu. Ya, itu tukang pijit itu masaha di sana tuh. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Ya, dalam pengertian Yahudi, Mesias itu adalah seorang raja yang diurapi yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Roma. Maka bentar, belum selesai saya. Makanya kalau Anda lihat di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Nah, Anda tadi, oh kami tidak, Tuhan kami tidak
masuk akal, nggak bisa pakai akal. Berarti Yesus Memang berbohong. Kak, bentar Bang. Karena menurut Yesus di dalam Markus 29 ayat 31, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Dan sekarang Anda memahami Tuhan nggak pakai akal, lo ikut siapa? Padahal Yesus sendiri disuruh. Muslim di akunnya Muslim apa itu tentunya kan itu. Izin dulu, Pak De. Ini Iya, Pak iya, Afner, Bang Alwi. menurut Pak Afner gimana? Kira-kira Mesias itu pengertiannya gimana, Pak Afner? Udah ngomong aja, partner, suka-suka aja, ngomong sembarang aja nggak apa-apa. Enggak, Alfi pengen tahu nih, Pak Afner, menurut Pak Afner Mesias itu artinya apa, Pak Afner? Kalau bukan yang Ya, diurap. bilang gitu. aja mesin ketik, nggak apa-apa. Halo. Anggap saja kami ini jemaat gereja gitu. Iya. Halo, Ya, halo Mr. sabar Black. ya. Islam Kristen Mr. Black. Kalau saya menjelaskan, kalian sama saja dengan membantah. Dan itu tidak akan Jelaskan kalian pakai terima. data Gimana, Bang, Bang? biar nggak Gimana? kami bantah Bang. Coba jelaskan pakai data Pakai Bang. data pun saya jelaskan, kalian tidak akan terima. Itu ada artinya orang yang putus asa itu. Bukan, Ada Bang orang Afner. putus asa itu namanya Bang. Ayolah Bang. Menurut Yang akan menegurkan kalian sendiri Tuhan. Tenang aja. Oke, gini aja saya kasih topik ya, jelaskan pakai data, nanti dijelaskan oleh Bang Juma. Kalau Kristen ingin selamat itu, Yesus itu Tuhan atau Yesus itu utusan Tuhan? Silakan jelaskan pakai data, monggo. Baik, terima kasih. Saya baru bergabung dan saya akan jelaskan. Silakan. Suaranya kecil Bang, coba dibesarkan Bang suaranya Bang. Ini saya sudah teriak sampai sengnya terangkat semua, Bang. Buset dah. Kok kecil banget suaranya ini? Kecil kan Ya Bang udah. Andi? Agak mendingan dikit Pak De. Silakan Mr. Black. Kalau ingin Anda selamat, Yesus itu Tuhan atau Yesus itu utusan Tuhan? Silakan. Pakai data. Baik. Saya pertama mengatakan bahwa Al-Quran itu jiplakan dari Alkitab. Kenapa demikian? Karena Ini kok engkau nggak nyambung nih? Gua turunin lah. Kok nggak Kamu nggak nyambung ngerti. apa yang dibahas? Gua turunin karena gak ngerti bahasa Indonesia. Coba nak yang ngerti bahasa Indonesia deh. Silakan Abner. Giliran Kalau Anda lagi. bentar sedikit kita luruskan Bang Andi. Kalau Al-Quran itu jiplak dari Biblos, ya bukan Alkitab. Kitab Kristen itu bukan Kalau Alkitab. coba jumpa di ruang terbuka bisa nggak? Wow, senang sekali. Siapa yang berani ngadepin saya? Ayo. paling Siapa? bisa. Bisa tidak? Oh, paling seneng saya. Ayo, di mana Bang? Offline kan? Bisa. Offline. Iya, Iya, bisa, senang bisa. sekali saya. Kalau perlu pendetanya nggak boleh bawa Bible, nggak boleh bawa laptop, nggak boleh bawa HP. Mati lampu lagi, sanggup debat? Ayo, offline. Sanggup? Minta Anda mau bayaran jadi mana? berapa? Saya bayar. Saya nggak mau dibayar karena kebenaran itu ada di Alkitab, di firman Tuhan. Sanggup. Siapa Bang? Siapa? Orangnya siapa udah. Bang? Biar kita hadapi offline Bang. Ya udah kalau gini aja masuk ke topik. Bang Juma dulu deh. Bang Juma, kalau ingin selamat kita itu Yesua Amasia, Nabi Isa alaihissalam atau biasa orang sebut Yesus itu sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan Bang Juma? Silakan. Utusan Tuhan, fattakullah wa anti'un. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Itu kata Nabi Isa, Itu kan kata kepercayaan Yesus, Itu kan kata kepercayaan Yesus, kalian. Dulu kau habis kata dari Juma. Yesus, hidup kekal masuk surga itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti dia adalah keturunan setan. Tanya saya, apa alasannya? Kalau ada orang yang berkata Yesus itu Tuhan, itu artinya setan dalam wujud manusia. Siapapun dia. Kamu ngawur. Saya buktikan, Kamu ngawur. saya buktikan. Hanya setan yang mampu berkata bahwa Yesus itu Tuhan, hanya setan. Bukan hanya setan. Setan itu tahu juga bahwa dia anak Allah satu-satunya. Siapa Dia itu yang Tuhan. berkata Yesus itu Tuhan berarti dia setan. Ada yang berani diskusi dengan saya tema itu? Kau bantah itu Abner. Udah, Ya, udah kau. coba jelasin dulu, jelasin. Ya makanya Oke, kalau Bang Juma kan jelasin, lu diam dulu. Oke, saya jelaskan. Ya, diam.
Saya jelaskan melalui Bible dulu ya, karena kita bercerita tentang Yesus nih. Di dalam kitab saudara, 2 Yohanes 1 nomor 7. Di situ ada kata planos. Planos itu pembohong. Pembohong, penipu, penyekat. Di situ dikatakan sebagai antikristus. Siapa mereka ini? Adalah yang pergi ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu bukan manusia tapi Tuhan, maka dia adalah antikristus alias Dajjal alias Lucifer alias Popo Parakang Padale. Dia adalah iblis. Coba bantah saya. Siapapun yang berkata Yesus bukan manusia, mengatakan Yesus Tuhan, berarti dia adalah Dajjal, antikristus, golongan setan. Baca Itu tuh dalil. Data itu dari mana? Dari Bibelmu sendiri. Tanya pula. Tunjukin datanya, tunjukin ayatnya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak pembohong yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah si antikristus. Jadi barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia adalah setan perakam Popo Padale. Anda, di situ Anda salah memahami, bro. Ya silakan Anda pahami, coba Anda pahamkan ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, sementara dalil saudara mengatakan barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah setan, antikristus. Jelas. Ya jelas, Dia adalah emang firman Anda Tuhan. setan. Dia tidak jelas. Anda setan, Anda antikristus, Anda adalah penyesat, planos. Penyesat itu adalah setan. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, manusia, maka dia adalah iblis. Dalil. Itu dalil, Bang. Itu dalil yang tidak bisa Anda pungkiri. Gimana? Anda bantah. Siapa yang tidak mengaku Yesus manusia, maka dia adalah Padale, wujud manusia, alias setan. Dalil ini. Dia itu firman yang telah menjadi manusia. Anda paham di situ? Nah, berarti dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Datang sebagai jalan dan kebenaran untuk menuju Bapa. Mulai kelihatan kan cara setan itu kan menyesatkan. Dia datang sebagai jalan, kebenaran, hidup menuju kepada Tuhan. Tapi dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia adalah penyesat. Penyesat adalah setan. Itu dalil, Bung. Saya belum masuk ke Al-Quran ini. Masuk aja, gak apa-apa. Enggak, ini aja dulu. Pertahankan coba kuda-kuda Anda nih. Kuda-kuda sejajar. Coba. Sebab banyak pembohong penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Anda percaya nggak Yesus datang sebagai manusia? Percaya nggak? Kalau sebagai manusia ya jelas dia sebagai dia. Anda percaya tidak dia datang sebagai manusia? Dia datang sebagai penebus. Itu kan penyesat kayak gitu caranya. Itu maling ayam kalau udah ditangkap banyak alasannya. Benarkah kau yang mencuri ayam Pak Pula? Dia akan menjawab, oh enggak Pak, ayamnya sendiri yang minta dicuri. Ayamnya kok yang teriak. Curilah aku Bang, aku udah bosan di sini. Begitu cara pembohong, penyesat itu banyak cara untuk nipu banyak orang. Yesus datang sebagai manusia, betul? Itu karena kalian tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Itulah kalian. Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan?
Manusia. Nah, manusia. Kamu di gereja nyembah siapa? Aduh, Pak, Anda mau main-mainkan akal saya itu dia tidak bisa. Anda di gereja nyembah siapa? Pembohong itu lain di mulut, lain di praktek. Anda di gereja nyembah siapa? Jawab. Nyembah Tuhan. Tuhanku lah. Siapa nama Tuhannya? Siapa nama Tuhannya? Tuhanku, Bapakku. Siapa nama Tuhanmu? Itu Bapakmu. Iya, Tuhan Yang Yesus saya tanya lah. Tuhanmu. Siapa? Tuhan Yesus lah, penyelamat saya, Tuhan Yesus. Yesus. Ketahuan kan? Lihat, tengoklah. Tengoklah. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka. Ini sebab banyak penipu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Tadi Anda mengatakan manusia loh. Begitu ditanya, kau ke gereja nyembah siapa? Tuhanku dong. Siapa namanya? Yesus. Ayo. Benar, dia itu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu artinya Anda pembohong. Anda tidak paham pendusta. Itulah bukti Anda pendusta. Itu Anda penyesat. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan? Loh, jelas dong. Kalau Anda ingin mengatakan 50% manusia, 50% Tuhan, masuk di logika Anda. Ini ke logika Anda saja kagak masuk. Makanya saya bilang Tuhan saya itu tidak melampaui akal Anda. Anda berarti tidak Anda gila. bisa. Berarti untuk menjadi Kristen harus gila, betul? Lah, tidak. Lah. Tadi katanya Anda melampaui akal. Berarti tidak pakai akal. Anda tuh ngawur, bos. Anda tuh ngawur. Anda sendiri yang ngomong kok. Di kuping saya masih muter-muter suara Anda. Iya, banyak. Korek dulu telinga Anda. Korek. Anda sendiri yang mengatakan agama kami melampaui akal. Betul? Saya di forum ini memang sendiri. Kita kalau mau berdebat itu offline lah. Ya, bagus. Kamu di mana? Iya, bagus. Biar Anda diam, mulut Anda tuh diam. Ya sudah, Anda ngomong, buktikan manusia 100% pada dirinya ada 0,1% Tuhan. Buktikan. Bagaimana Anda bisa membuktikan sisi ketuhanan Yesus? Sebagai manusia dia di dunia ini lapar. Dia bisa minum, dia bisa makan. Tadi katanya 100% Tuhan. Sebagai kalahannya, sebagai ketuhanannya dia. Apa yang diucapkannya apakah Anda lupa? Tadi Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan. Jelas. Anda lupa? Oh, enggak lupa, benar. Nah, berarti yang kelaparan siapa? Kedagingannya. Tadi katanya 100% Tuhan. Kok ada kedagingan? Aku lempar juga teh sapi di mukamu nanti ya. Kau bilang Yesus itu 100% Tuhan. Kok ada kedagingan? Berarti tidak 100% Tuhan. Tawaro, karena kau mengatakan dia ada kedagingan. Tadi katanya 100% Tuhan. Kok ada kedagingan? Apa lu pikir gerobak bakso? Ada nyoknyang di situ? Hah? Rusak otakmu. Makanya saya bilang Bung sama Anda, mustahile orang itu manusia yang sehat ketika mengatakan Yesus itu Tuhan. Ini buktinya. Saya katakan orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, pasti mereka adalah tangan kaki iblis. Ya, Anda salah. Yang pengajaran sesatnya ya Anda lah. Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan. Saya tanya, yang 100% Tuhan ini kenapa dia lapar? Apa kata Anda? Itu kan kedagingannya. Tuyul. Berarti dia tidak 100% Tuhan, kampret. Karena dia ada kedagingan. Yang tuyul itu Anda. Yang dilempar ke neraka itu Anda bentar lagi. Alamak. Tadi katanya 100% Tuhan. Jelas dong firmannya yang agung.
Kalau Jelas. dia 100%, bro, kalau dia 100%, apakah pada dirinya ada 0,1% kebinatangan? Ada nggak? Anda udahlah, sudah. Anda tuh gaur, selalu gaur. Kutanya dulu, kan 100% Tuhan, berarti tak ada campuran lain kan? Karena sudah Anda persiapkan aja 100%. diri Anda. Itu aja intinya. Anda sudah gaur, udah. Angkat tangan, Semua Bos, kemana-mana dia ini. sudah angkat tangan, dia sudah bendera putih. Oke, mana lagi? Nah, lari pula tuh. Lari dia. Gimana ini? 100% Tuhan, tapi kentut. Halo Jumborat, jangan kau ini dulu Jumborat. 100% Tuhan, tapi horny. Jumborat, selamat malam Jumborat. 100% Turunin Tuhan, penghujat, turunin. Jumborat. Turunin aja penghujat, turunin. tapi kena diare. Turunin aja penghujat Bang Fandi, Ceritanya. turunin. 100% Tuhan, tapi lambungnya kosong. Kena mah, cari buah ara. Ternyata buah aranya tidak berbuah karena bukan musim. Dikutunya pohon ara itu. Bah, parah kali lah orang-orang ini. Makanya saya katakan, barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan dalam arti kata pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia, maka saya katakan mereka pasti tangan kaki iblis. Ini Hanil Serapim ini Muslim apa Kristen nih? Gantian lagi, Iya. Hindardiansa lagi, saya rehat lagi, nyimak lagi. Ayo minum masaku, kopi tambah Siapanya masaku. Gantian kita, gantian. Ayo, Nyoba. Hindardiansa atau Alfi, silakan. Bentar dulu. Ini si Abner tadi ini, waktu dia nyuri tali, sebenarnya ada sapi yang ikut di tali itu. Jadi dia nggak nyuri sapi, nyuri tali. Sapinya yang salah, kenapa keikat gitu? Saya izin Anda bilang nyapa saya guru-guru ikut dulu takut, ya, Anda yang keluarin. teman-teman. Assalamualaikum Guru Ndasuma, Assalamualaikum Mbak Desuki, Bang Handi, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Di Alfi Uniriva host, Bang Fandi Ahmad, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut guruku, izin nyimak ya. Oke. Sekarang Abner buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Giliran kamu yang bicara. Silakan Abner. Bentar dulu Bang Andi, ini Haniel ini siapa Haniel? Kristen Muslim? Nggak bicara. Kristen. Oh ya udah. Itu boleh. Ya silakan Daniel, kau buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Giliran kau yang bicara, monggo. Silakan Daniel. Kenapa mic-nya dimati-matiin? Siapa yang mati-matiin mic ini? Noise Bang, noise Bang. Anda tadi doubling Bang Haniel, doubling. Mute dulu Bang. Tuh, Mati sendiri mic-nya, nggak ada yang matikan. Mati sendiri. Nah, kayak gini nih orang yang disebut Sari begini ngomongnya, udah kayak setan. Loh, siapa? Temanmu itu yang ngomong Hanil itu. Suaranya memang kayak gitu. Ini kalian ya. Apa sih, Abner? Iya orang ini. Gimana Zuma? Saya nantang kamu terbuka. Gimana? Loh, boleh. Di mana Anda, Bang? Zuma di mana? Zuma. Posisi Di Anda di mana? Makassar. Dia di Makassar. Kamu tinggal di mana? Saya. Saya di Papua sekarang. Di Papua. Mau datang ke Bandung tanggal 16 saya ongkosin. Debat Saya kita. nggak perlu urusan kamu, duit saya Ya udah banyak, datang ke Bandung tanggal 16 ya, kita debat ya, offline ya. Ini Haniel di mute dulu lah Bang. Bang, orang lagi ngomong. Haniel Bang. noise Haniel noise. Haniel. Ya Bang ya, datang ya ke Bandung tanggal 16. Kita ada acara milad api di situ. Ada ulang tahun api di situ, datang ya. Saya mau nantang Zuma ini dulu. Iya, Bang Juma juga datang ya. Kamu bawa 10 pendeta, saya sendirian. Ngapain 10? Kok kamu? Oh ya Kamu udah masih Bang Juma. nangis. Bang Juma sendirian, kamu bawa 100 pendeta. Udah kapan saya di Makassar? Kapan Anda mau ke sini? Atau nanti di Bandung atau di Jakarta? Silakan. Yakin Anda siap? Ya. Yakin Gimana? Anda siap?
nenek lu kiper, kau kasih bangkit Paulus aja, aku semes kepalanya. Apalagi cuman kau. Aduh, pertanggungkanlah di perkataanmu itu, bro. Di akhirat. Hei, kok di akhirat pula? Di dunia dong. Mana? Coba Di kau akhirat, nantang Pak. aku Nanti kan? Anda Kau bikin nantang perkenalan offline dulu. kan? Kau nantang offline kan? Oke. Iya kan? Yaudah, kapan? Soalnya Anda di sini seakan-akan karena Anda banyak teman di sini, Anda banyak anggota. Kenapa Jadi kamu karena saya nantang sendiri, kalau kamu takut? saya Tabarok, nggak kalau takut. kamu takut kenapa kamu nantang? Saya nggak takut, buktinya saya datang lagi nih ke dalam room ini. Ya, katanya offline. Offline mah siap. Tunggu Ya saja sudah, nanti. kapan? Kau ke Makassar aja. Aku di Makassar. Tanggal berapa di Makassar, Bang? Ya saya kapan aja. Ayo, kan saya ditantang nih ceritanya. Offline ya sudah, ayo. Nanti kalau urusan saya mungkin belum. Ya kalau Di takut Makassar ngapain di mana nih? nantang? Kalau takut ngapain nantang kalau takut? Alamak, lucu juga ini kawanku. Aduh, parah nih. Buktikan aja dulu Yesus 100% Udah, Tuhan, tapi kenapa Yesus kentut? Coba. Anda tahu dari mana? Oh, Anda coba buka dalilnya Yesus kentut. Coba buka dalilnya. Kalau dia netek berarti dia kentut. Karena Ya lambungnya kentut kembung terisi. dong perutnya. Ya itu dia makanya. Juma. Ya, makanya derita lo siapa suruh nyembah manusia kan gile. Kan udah kubilang, Bung. Kan udah kubilang, yang mengatakan Yesus itu Tuhan pasti dedengkotnya iblis. Pasti itu. Anda Kamu itu mengatakan setannya. Anda dengan Kamu teman-teman Anda itu mengatakan, setannya. saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan 100%. Tapi dia netek. Gimana Tuhan 100% netek? Ya Anda kan Sakit tidak ngerti ente itu. konsepnya. Anda kan bodoh. Ayo, uraikan konsepnya. Semua Anda kan diam. bodoh. Silakan. Kami Anda semua kan- diam. Silakan Anda ceritakan konsepnya. Yesus 100% Tuhan dan Udahlah, netek. Zuma. Silakan. Saya Silakan. jelaskan pun nanti secara detail. Anda tidak akan menerima. Anda bantah dengan perkataan-perkataan setan Anda. Ngerti? Ya ini yang mau ngajak saya offline. Mending kau pergi cari kutu sama tetanggamu, sama ibu-ibu. Lah, cari kutu Anda Saya bisa. kasih Anda ruang, saudara. Terangkan ke kami, Yesus 100% Tuhan, tapi netek sama ibunya. Silakan, kami tunggu. Yang lain diam. Silakan, 1, 2, 3. Ih, Anda tuh udah dengar nggak tadi? Anda tuh bodoh emang ya? Ngawur terus. Loh, kalau takut Netek ngapain lah, naik ke apalah sini? semua. Aduh, Mending cari bodoh. kutu. Cari kutu buat apa? Anda di Papua kan? Ya. Mending cari kutu. Ajak tetangga cari kutu. Daripada Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan. Tapi saya minta buktikan Yesus 100% Tuhan, tapi dia netek sama Nah, ibunya. emang mulutmu Gimana Anda itu menjelaskan? benar-benar Silakan. dipakai setan banget ya. Mulutmu itu yang dipakai setan itu nih. Loh, gimana sih orang ini? Cuma ngeromet doang. Udah turun. Iya. Ganti coba, ganti. Kamu kayak nenek-nenek. Ganti, Bang. Cuma ngeromet kayak Kehilangan gigi nenek-nenek datang palsu bulan. gitu loh. Ada seorang nenek-nenek pakai gigi palsu. Bersin dia. Bersin. Habis itu ngamuk. Mana gigi palsuku? Si mana kalian simpan? Ternyata pada saat bersin giginya ketelan. Itulah kau. Bilang cari kutu aja, pergi debat. Aduh. Parah. Ngajak offline kayak gitu modelnya. Terkencing Mau ngajak kau. cari kutu. Izin, Ustaz Sugi kita Silakan, sapa ini dulu, giliran Bang. Dinda Ardiansa. Carikan lawan atau Dinda Alfi. Silakan. Bang Gasianipar, like Kristen. Kristen, Bang. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibengkokkan, silakan. Enggak, topiknya tadi, bro. Kalau ingin selamat itu, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan, silakan.
Gimana bang? Kalau ingin selamat, Yesus itu Tuhan atau Yesus itu utusan Tuhan? Silakan. Aduh, pergi sendiri. Pergi. Aduh, turun lagi. Ya, malah kabur. Ini gimana sih? Ten. Jaringan bang, jaringan. Jaringan ya. Dedi 65 ini Islam Kristen bang. Halo bang Dedi. Iya, halo. Islam Kristen bang. Iya. Kok naik? Maaf, Aki Sugi nggak sengaja Islam. Oh ya. Ini yang tulisan Jepang ini Islam apa Kristen nih? Halo, tulisan Jepang Moto Kudoso Zuazi. Oh, artinya itu Pak D, itu artinya itu Ori Tata Kerawa. Mbak Yuke namanya. Iya, halo. Suzuki Kunaiki. Halo. Ya, halo. Halo Mbak Yuke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Kak. Ada yang mau disampaikan? Apa ya? Pikirin dulu aja Pak ya. Anda Muslim Kristen Pak? Saya Katolik. Oh Katolik. Ada yang mau ditanyakan silakan. Gini, saya kan gimana ya waktu belum ketemu liftnya Bang Zuma ini, aku udah sering ke RK, ke Romo siapa gitu ya. Terus aku nggak dapet jawaban. Terus aku belajar sendiri, cari tahu sendiri. Terus ada juga teman-teman yang bantu. Akhirnya gimana ya? Tadi namaku disebut. Iya. Iya, jadi perjalanan aku tuh mau sharing. Mungkin buat teman-teman yang Kristen, Katolik ataupun yang Islam juga bisa tahu. Permasalahan apa yang utama Mbak yang nggak ada terjawab oleh mereka? Itu apa soal makan babi. Oke. Jadi karena aku itu kan di keluarga Jawa ya. Jadi kami tuh nggak makan itu. Jadi kayak misal dulu itu. Udah tahu satu poinnya babi, apalagi biar sekaligus diterangkan. Boleh. Babi dulu ya. Oh mau bahas soal babi? Ya enggak, apalagi babi, apalagi selain babi keluhannya? Soal babi, terus soal Paulus. Itu aku baru tahu udah seumur gini. Terus Trinitas juga. Terus lagi. Oke, izin 3 dulu mungkin. Terlalu banyak. Boleh. 3 dulu. Nanti setelah dijelaskan baru bertanya lagi. Babi, Paulus, Trinitas, Banyuma. Iya. Sebentar, posisi dia ini sekarang sebagai apa? Katolik, Islam? Saya Katolik. Oh ya, monggo Aki Zuma. Iya. Terkait dengan babi ya. Jadi kalau orang Katolik makan babi, itu nggak apa-apa. Karena pengharaman babi itu hanya berlaku kepada 2 kelompok. Bani Israel, Bani Ismail. Dalam hal ini Yahudi dan juga Islam. Jadi kalau orang Katolik, Protestan, atau Advent, atau apapun itu, di luar dari kelompok tadi, boleh. Boleh aja, silakan aja makan babi. Karena pelarangan jangan makan babi itu hanya mengikat Bani Israel saja. Tidak mengikat kepada orang di luar Bani Israel. Hanya Kristen ini yang sibuk sendiri. Mengikat diri mereka kepada satu hukum, tapi tidak juga ditepatin. Jadi sibuk-sibuk sendiri.
Kitab datang kepada Bani Israel. Hukum, aturan, ketetapan untuk Bani Israel diambilnya, dibawa pulang ke rumah. Tapi sama aja, cuma dijadikan sebagai aksesoris, pelengkap. Bukan dijadikan sebagai hukum untuk ditaatin. Makanya orang Katolik itu ada di dalam bukunya, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tapi mereka peduli? Enggak. Bahkan tertulis dalam Yesaya 66, Tuhan akan datang membakar semua orang yang mengikuti pemakan babi dan pemakan tikus dan hewan-hewan yang menjijikkan. Orang Kristen peduli? Enggak juga. Kenapa mereka enggak peduli? Karena sejatinya mereka ini bukan pengikut Yesus. Kristen ini apapun sektenya adalah pengikut Paulus. Itu fakta. Makanya Paulus mengatakan, jadilah teladanku, sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Makanya jangan heran kalau Katolik itu, Kristen itu masih makan babi. Karena memang mereka ini tidak diajarkan untuk mengikuti kemudian ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Nah, lalu kemudian di 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Jadi orang Kristen itu ada nggak yang haram? Tak ada. Coba tunjukkan, ada nggak perintah haram di dalam Bible? Tak ada. Jangan ini, itu haram. Jangan begitu, itu haram. Nggak ada. Di agama Kristen, sekali lagi, dengan ikhlas saya berkata, tidak ada satupun yang haram dalam agama Kristen. Sama seperti komunitas sapi. Sapi, haram bagimu makan rumput. Tak ada. Sapi, haram bagimu minum alkohol. Itu tak ada. Sama. Karena mereka telah membebaskan diri mereka dari aturan-aturan Tuhan. Mana pembuktiannya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kristen bebas makan eskapator. Itu dalil. Jadi kalau di Kristen pura-pura nggak makan babi, nggak mungkin. Karena dalilnya ada. Kalau orang Kristen tidak makan babi, berarti tidak menjadikan Paulus ini sebagai teladan. Sedangkan Paulus mengatakan, jadilah teladanku. Kalian harus mengikuti teladanku, kata Paulus. Orang Kristen kalau tidak mengikuti teladan Paulus, ya bukan Kristen namanya. Saya kira begitu. Cak Ayu, silakan. Iya, makasih Bang Zuma. Walaupun halal ya, tapi enggak pernah itu pengen makan itu. Jadi enggak seistimewa itu sih untuk konsumsi itu. Jadi enggak mau. Jadi enggak jadikan Paulus sebagai panutan? Aku nggak tahu Paulus itu siapa dulu. Sama, aku juga nggak tahu. Jadi baru tahu itu kan kemarin sibuk kerja. Jadi ini udah resign tuh. Jadi punya waktu luang banyak di rumah kan. Anggaplah baru sebulan 2 bulan lah baru di rumah. Terus aku belajar baca Alkitab. Aku nyari-nyari tahu karena ada debat di akun Katolik, di akun Protestan. Debat di situ tentang aku protes di situ. Kenapa sih kita itu masih makan babi? Kita kan harusnya enggak dong. Kakekku aja enggak ngajarin kami makan babi gitu. Terus, "Mbak, kamu ini bukan orang Kristen," katanya gitu. Lah, kaget aku. Aku cari semua ayatnya. Terus aku cari tahu yang ada Petrus, ada penglihatan apa yang mimpinya dikasih semua makanan, sembelilah dan makanlah, itu di ayat apa itu ya. Terus sama di Kisah Para Rasul itu sama siapa yang mau disembeli? Petrus bukan, jadi dia tuh dapat mimpi kalau Petrus mau disembeli? Bukan. Jadi dia dapat penglihatan, dapat mimpi, katanya makanlah dan sembelilah, katanya. Oh tidak Tuhan, ini kan haram, katanya gitu.